Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel SS Math, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Dan bersama saya Subur Santoso. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat dengan tema cara mencari koefisien atau nilai koefisien dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai ciri tertentu dan dikaitkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan video ini sehingga channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan juga semoga dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita masuk pada contoh soal dan pembahasan, kita lihat dahulu apa itu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1, X indeks 1 dan X indeks 2, selanjutnya akan saya sebut X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ketika kedua akar itu dijumlahkan, hasilnya menjadi negatif B per A. Begitu juga ketika kedua akar tersebut dikalikan, hasilnya menjadi C per A. Baik, kita sekarang masuk pada contoh soal dan pembahasan. Nah ini ya, contoh soal 1. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambahkan 6X ditambah K sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2 atau akar pertama dan akar kedua. Jika X1 negatif 2 kali X2 sama dengan 0, hitunglah nilai K. Di sini yang ditanyakan adalah K-nya, berarti kita sama saja mencari koefisien dari persamaan kuadrat ini. Nah, bagaimana soal semacam ini dapat dikaitkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Ciri-ciri apa yang dapat kita jadikan indikator? Untuk itu, kita sebenarnya sudah membahas bagaimana cara mencari nilai koefisien pada persamaan kuadrat dan dikaitkan dengan diskriminannya. Bisa dilihat kembali pada channel saya berikut ini ya. Dari sini kita akan bisa membedakan mana yang dikaitkan dengan diskriminan dan mana yang dikaitkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Baik, kita lanjut kepada jawaban atau pembahasan. Yang mulai kita lakukan adalah mengidentifikasi seperti biasa. Nilai A-nya ini 1, nilai B-nya positif 6 dan nilai C-nya K. Selanjutnya, karena kita akan kaitkan ini dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, ini tidak terdapat dalam rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud ini. Maka kita pindahkan ruas dulu ini. Dengan demikian, setelah pindah ruas menjadi positif, maka dapat disebutkan atau kita bahasakan secara verbal menjadi X1 sama saja dengan 2 kali X2 atau bisa juga dikatakan akar pertama atau akar yang 1 2 kali dari akar yang lain. Nanti kalau ada bahasa-bahasa semacam ini dalam menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat mencari koefisien semacam ini sama saja artinya ya dengan ini ya. Oke, sekarang kita anggap ini persamaan 1 bahwa akar pertama itu sama saja 2 kali dari akar kedua. Selanjutnya kita masuk karena ini dikaitkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kita mulai saja dengan jumlah akar-akar. Tadi disebutkan pada bagian awal. Akar pertama ditambahkan akar kedua selalu bernilai negatif B per A. Kita sudah dapat B-nya itu 6, A-nya 1, ini berarti negatif 6 dibagi 1 hasilnya negatif 6. Selanjutnya, X1 itu sama saja dengan 2 kali X2. Nah ini kita gantikan saja ya, atau istilahnya kita substitusikan. Dengan demikian, kita sudah mempunyai indeks yang sama ini ya, X2, X2. Karena indeksnya sudah sama, kita anggap ini dalam istilah aljabar sebagai suku yang sejenis dan bisa dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan koefisiennya. Di sini 2, di sini 1. Menjadi 3 kali X2. Lalu kita bagi dengan 3 sehingga muncul X2-nya
hasilnya sama saja dengan negatif 2. Jadi kita sudah menemui akar yang kedua ya, yaitu hasilnya negatif 2. Selanjutnya dari persamaan 1 dan persamaan 2, nah ini kita bisa mensubstitusikan karena X1 itu sama saja 2 kali X2, sedangkan X2 atau akar yang kedua itu tadi barusan kita dapat ini ya, negatif 2, tinggal kita masukkan, kita kalikan X1-nya negatif 4. Kita sudah memperoleh akar-akar persamaan kuadrat tersebut, yaitu akar pertamanya bisa dikatakan demikian negatif 4 dan akar keduanya negatif 2. Selanjutnya setelah kita kaitkan dengan jumlah akar-akar persamaan kuadrat, ada satu lagi yaitu hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah ini X1 dikalikan X2 itu sama saja dengan C per A. Kita dapat sini C-nya K, A-nya 1, berarti K per 1 hasilnya K. Jadi akar pertama dikalikan akar kedua hasilnya K. Kita sudah memperoleh tadi ya, akar pertama negatif 4, akar kedua atau X2-nya negatif 2, tinggal dikalikan hasilnya 8. Jadi nilai K-nya 8 atau nilai koefisien K yang kita cari sudah kita peroleh, yaitu 8. Baik, kita lanjut pada contoh soal nomor 2 dan akan kita bahas ini ya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat negatif kurung buka M ditambahkan 2X ditambah 2M sama dengan 0 adalah ini akar pertama atau X indeks 1 dan akar kedua atau X indeks 2. Jika kuadrat dari akar pertama ditambahkan kuadrat dari akar kedua bernilai 20, tentukan nilai M. Sekali lagi, kita tidak mempunyai rumus X1 tambah X2 tapi dikuadratkan. Yang ada hanyalah X1 ditambah X2 dan X1 kali X2. Ini harus kita manipulasi dulu dalam istilah jabar ya, aljabar. Baik, kita lanjut menjawab ya. A-nya kita peroleh 1 ya, B-nya ini ya negatif kurung buka M ditambah 2 ya. Lalu yang C-nya kita sudah peroleh, ini C-nya 2M. Nah, di sini kata kuncinya kuadrat dari akar pertama ditambah dengan kuadrat dari akar kedua, ini harus kita manipulasi secara aljabar. Dari coretan kita sudah peroleh ini ya, bahwa X1 pangkat 2 ditambahkan X2 pangkat 2 memberikan hasil kurung buka X1 ditambahkan X2 pangkat 2 negatif 2 kali X1 X2. Nah ini kan sudah kelihatan kan dari sini. Ini rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, sedangkan ini hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah ini kita manipulasi. Jadi ini setelah kita rubah bentuk secara aljabar menjadi demikian. Ini menjadi persamaan ya. Baik, selanjutnya. Nah ini ya. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Yaitu kita sudah dapat ya. Ini negatif, ketemu negatif ya. Dikalikan negatif hasilnya menjadi positif, sehingga X1 tambah X2 itu sama saja M ditambahkan 2. Sedangkan hasil kali akar-akar ya persamaan kuadrat X1 kalikan X2 C per A, ini C-nya 2M, A-nya 1, 2M per 1 hasilnya 2M. Nah ini tinggal kita masukkan kemari ke persamaan yang sudah kita rubah atau istilahnya dimanipulasi dengan identitas aljabar yang baru saja slide sebelumnya. Tinggal kita masukkan sekarang ya, X1 ditambah X2 ini kan artinya M ditambahkan 2 kurung buka kurung tutup pangkat 2 ya, dikurangkan 2 kali X1 X2 itu 2M ya. Tinggal dikalikan, ini bisa dikalikan secara distributif aja, dicoretan sendiri ya. Hasilnya yang ini menjadi M kuadrat ditambahkan 4M ditambah 4, sedangkan ini negatif 4M. Nah ini habis ya, artinya nih
positif 4M dikurang 4M, menyisakan M kuadrat atau M pangkat 2 ditambahkan 4 sama dengan 20 ya. Selanjutnya untuk mencari nilai M kita pindahkan ruas seperti biasa ini ya. Kita pindahkan 20 dikurangkan 4 menjadi 16. Nah, ini ya. Jadi M kuadrat sama dengan 16 seperti biasa. Menghilangkan pangkat, kita tarik akar. Jangan lupa ketika kita menarik akar, kita letakkan tanda positif negatif. Hasilnya menjadi M positif 4 dan atau M negatif 4. Inilah hasil atau nilai dari koefisien M yang ditanyakan. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata atau kalimat atau penjelasan yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.